Selamat pagi semuanya. Setelah UTS saya sudah cek semua, hampir semua sudah bisa mengerjakan ya, menggunakan BPMN. Kemarin adalah proses-proses yang sederhana, nah sekarang adalah, pemodelan proses yang lebih advance lagi atau lebih canggih lagi. Nah, pada bab ini kalau di bukunya Dumas, ini masuk bab 4 ya, kita mempelajari lebih lanjut bagaimana memodelkan proses bisnis yang kompleks dengan BPMN ya. Nanti secara khusus kita akan memperluas nih aktivitas, event, dan gateway, juga memodelkan bentuk, rework ya, kemudian looping yang lebih advance lagi. Selain itu juga ada event yang lebih spesifik, yaitu ada event message, event temporal, dan event cancel-nya, seperti itu. Nanti ada jenis gateway baru yang di mana digunakan untuk pengecualian proses bisnis, seperti itu. Nah, ini ada more on rework and repetition. Jadi dalam sebuah proses itu ada rework dan repetisi. Rework itu adalah pengerjaan ulang dan pengulangan. Ini contohnya. Minister Inquiry Receive. Ya, ini register ministerial inquiry. Kemudian investigate ministerial inquiry. Lalu muncul final ministerial response. Nah, di sini ada plus, berarti ini ada subproses. Nah, subprosesnya dia gambarkan di sini. Inquiry investigation, prepare ministerial response dan review ministerial response dan menghasilkan respon reviewer. Ini adalah apa namanya? Proses yang di mana ada proses dan ada keterangan di sini until respond approve. Jadi ini kalau belum di-approve dia nggak akan masuk pada ministerial inquiry finalist. Seperti itu finalnya. Jadi belum belum sampai situ. Jadi di sini ada apa namanya? eh subproses ya, yang di mana di sini akan berulang terus. Nah ini, ini kan contohnya adalah gambar di atas ada model proses untuk ministries correspondence. Nah ini, eee, ada pengulangan juga seperti itu, nanti berulang terus. Nah ini contohnya yang tidak terstruktur, ya ini terstruktur ya karena tersimpan di sini ya. Credit application receive. Ya, ketika ada penerimaan aplikasi kredit, langsung ada 2 pekerjaan. Di sini ada paralel cek kredit history dan cek income source. Jadi dia ngecek, histori kreditnya, kemudian cek juga pendapatannya. Nah, hasilnya menjadi entry point di sini. Ada assessment application. Lalu di sini ada XOR gateway yang di mana granted dan denied. Apakah ini akan make credit offer atau notify rejection. Jadi kalau di sini akan kreditnya akan diproses, kalau di sini akan di-reject. Kemudian ketika di-reject maka si customer ini akan nerima feedback, lalu dia bisa jadi kembali pada entry point sini tadi, mengajukan kembali seperti itu. Setelah misalkan mereka selesai, permasalahannya diselesaikan. Nah, kalau dia diterima, maka diproses, ya. Diproses di sini credit application process, seperti itu. Jadi cara ngebacanya dari proses ini seperti itu. Ada proses paralel, kemudian di sini XOR gateway, dan dia akan kembali ke pengulangan. Jadi disebut decision review requested, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada parallel repetition, yaitu aktivitas loop yang memungkinkan kita untuk menangkap pengulangan berurutan, yang berarti instan tersebut, aktivitas loop dijalankan satu demi satu, namun juga kadang kita menjalankan beberapa instan dari aktivitas yang sama pada waktu yang sama. Ini contohnya. PO, ini ada obtain quote from 5 supplier. Jadi ada quotation dari 5 supplier. Cara gambarnya PO request receive. Berarti ada PO yang diterima ya, PO yang diterima. Nah, ini langsung di sini ada obtain quote from supplier 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu ini paralel ya karena dia berjalan secara bersamaan.
Nah, kemudian ada select base quote. Ingat, open paralel ditutup, close pun paralel. Base quote-nya, kemudian emit order dan order emitted. Seperti itu. Nah, ini juga sama, sebenarnya hampir sama dengan yang ini, cuman dia lebih sedikit ya, lebih terstruktur rapi gitu ya. PO request receive, kemudian retrieve supplier list. Nah, ini ada masuk. Dia ngambil data dari beberapa database supplier, lalu muncul tabel list ya. Ini objek ya, ingat ini objek, kemudian masuk ke sini obtain quote from supplier. Nah, dia kemudian ini akan selesai jika atau ketika 5 quotation masuk ya. Kemudian gambarnya seperti ini ya. Kemudian dia memilih best quote, lalu emit order. Sebenarnya sama. Ini dengan ini sama, hanya ini lebih sederhana dengan menampilkan apa namanya? Objek ya, ada objek database dan objek data seperti itu. Kemudian ini juga sama, ini lebih memperjelas lagi, lebih lengkap lagi, ada pool yang berbeda, yaitu ada pool customer, pool seller, dan pool supplier. Ya, di sini customer purchase order, lalu dia ada seller, ada masuk, kemudian cek stock availability, kemudian ada XOR gateway, product in stock dan product not in stock dan product in stock. Kalau product in stock langsung retrieve product from warehouse, kemudian confirm order ya, purchase order ke customer di confirm, lalu muncul di sini ada proses atau task tip and invoice. Jadi ini langsung berhubungan dengan si customer. Kemudian save order dan order fulfill, berarti selesai. Nah, kalau produk not in stock, ini akan muncul proses baru, yaitu stock availability check. Nah, lalu dia ngecek raw material available-nya, ketersediaan raw materialnya, dan di sini ada retrieve supplier list. Jadi dia ngecek nih dari database supplier, lalu ada data atau file supplier list, lalu dilakukan purchase raw material from supplier. Nah, ini ada hubungan atau tanda transaksi dengan supplier. Ada raw material request dan raw material masuk. Nah, lalu raw material jadi. Kemudian lalu dilakukan produk manufakturnya. Jadi diproduksi, lalu di sini juga ada data objek raw materialnya. Nah, ketika produk telah selesai, maka masuk ke confirm order seperti itu. Jadi ini adalah lebih lengkapnya memperlihatkan 3 pool. Ada parallel repetition-nya seperti itu. Nah, ini uncontrolled repetition. Terkadang kita mungkin perlu membuat model bahwa satu atau lebih aktivitas dapat diulang beberapa kali tanpa urutan tertentu hingga suatu kondisi terpenuhi ya. Untuk memodelkan serangkaian aktivitas yang tidak terkontrol, kita dapat menggunakan subproses dan ad hoc. Nah, ini contohnya uncontrolled repetition ya. Ada ini di poolnya customer, order placement needed ya. Kemudian di sini ada place purchase order. Nah, di sini langsung ada yang ke atas dan ke samping. Kalau ke atas cek order status, update detail, cancel order ya. Ini kemudian ada proses ini terjadi sampai order itu dibayar. Nah, ketika sudah dibayar baru provide shipping address, receive product, kemudian make payment, lalu order selesai. Seperti itu. Nah, kemudian ada handling events, ada message event, temporal event, dan racing events. Nah, message event itu adalah pesan yang dimana ketika dimulai ketika ada ada pesan ya, ada data masuk atau seperti email dan sebagainya. Nah, ini ada pool application, kemudian ada loan provider. Ini ada 2 contoh ya. Yang A ini replacing activities that only send or receive message. Kalau yang ini dengan with message event. Ini kita lihat. Nah, di sini si application melakukan application loan-nya ya, peminjaman, kemudian dia diterima oleh loan provider. Lalu sampai loan provider ini masuk ke data loan application, ada XOR gateway ya yang berlanjut, nanti ini akan menerima dari sana. Nah, ini
Cek application form completeness. Nah, dia ngecek aplikasinya sudah komplit apa belum. Nah, ketika dia belum komplit, maka return application back to applicant. Jadi di sini ada fail loan application check yang dimana nanti kalau ini komplit, dia ada task yang dimana task tersebut menyampaikan pada loan application-nya, ke application, jadi ke pool application. Nah, ini balik lagi ke update application. Jika sudah selesai, maka dia ada update application ke sini. Masuk ke sini, update, nah masuk ke data aplikasi sini lagi dan ke sini. Nah, kalau form komplit nanti berlanjut pada proses berikutnya karena ini dipotong. Nah, ini kalau with message event. Seperti ini, loan application mendapatkan pesan, loan application event, kemudian di sini ada XOR gateway yang nanti buat nerima. Kemudian di sini cek application form completeness ya. Di sini dan sama. Jadi bedanya yang di sini itu berubah dengan event apa namanya message event ya. Yang di sini tadi task biasa, di sini bisa dirubah menjadi message events. Jadi di sini kalau message eventnya itu ke atas secara ke application dia hitam. Tapi kalau dari sana ke sini dia putih seperti itu. Jadi ingat ya penggunaannya ini update ya dari aplikan masuk data ke sini. Jadi muncul event message kalau dari aplikan itu putih, kalau dari loan provider ke aplikan dia merah karena out seperti itu. Ini in gitu. Kemudian yang selanjutnya, jadi ingat ya kalau yang di sini ada perbedaan, sebenarnya sama prosesnya, hanya saja digambarkan berbeda. Di sini digambarkan menggunakan task, di sini menggunakan message event. Jadi tidak salah ketika Anda menggunakan ini dan ini, sama saja. Nah, kemudian temporal events. Nah, ini menggunakan time. 3 weeks. Jadi dia ada 3 minggu nih start timer eventnya 3 minggu. Prepare callover list. Ketika 1 minggu ada intermediate timer event 1 week. Kemudian contact parties. Nah, baru ada XOR gateway yang dimana all parties agree dan not all parties agree. Jadi ini jika semua setuju maka set call over. Nah, kemudian ini call over day berarti hari itu juga. Kemudian prepare callover dan hold callover. Nah, kemudian di sini kalau nggak setuju dia defer callover defer. Jadi ada 2. End event. Ya. Ini jadi start event. Start timer event ya karena menggunakan time. Nah, ini ada 3 minggu untuk ngecek ini. Ini 1 minggu untuk ngecek ini. Seperti itu. Jadi kita bisa menyatakan sebuah misalkan contohnya gini. Maksimal pelayanan itu 2 jam, bisa pakai ini. Maksimal pelayanan 3 jam. Ketika 3 jam, lebih dari 3 jam dia balik lagi ke aplikasi awal. Misalkan seperti itu, bisa seperti itu. Jadi ini racing event, jadi di sini ada nih seperti ini. Dia racing eventnya ada paralel, jadi ada ini pertama ada 2 kegiatan. Kegiatan yang dimana di sini bersamaan kegiatan ini diwaktuin. Ini di sini waktunya. Jadi issue track point until all track point visit. Kemudian log track point order entry for each track point. Nah, di sini ada message ya for delivery dan di sini ada 24 jam. Jika dia tidak 24 jam ya pengirimannya, ini query-nya, maka dia balik lagi ke sini. Seperti itu. Baru create acceptance certificate. Seperti itu. Ini racing event. Kemudian ini contohnya. Ini klien dan insurer ya. Quote di kebutuhan quote ya, request insurance quote. Masuk ke sini, request for quote receive, prefer insurance quotes ya. Selain ke sini dan dia juga ke sana. Nah, ini ada racing yang dimana nanti ada 2 start event, start message event ya atau message event, quote acceptance receive dan quote rejection. Kalau diterima dia langsung prepare insurance. Ini ada nanti ada sub prosesnya. Nah, ini kan di sini ada prepare insurance quote lalu dia evaluasi, kemudian ada XOR gateway yang dimana accept quote dan reject quote-nya.
Lalu di sini masuk ke quote reject receive, lalu quote reject, ya kalau dia reject masuk ke reject, kalau dia di accept masuk ke accept. Jadi message event ini bisa dijadikan kayak kita terima pesan atau terima email, terima notifikasi. Jadi caranya menggambarkan mendapatkan notifikasi itu bisa pakai ini, seperti itu, ya. Jadi message event ini kita bisa mendapatkan entah itu notifikasi email, notifikasi WhatsApp dan sebagainya, seperti itu. Jadi digambarkan menggunakan message. Nah, ini contoh juga racing event. Ada seller dan auditing service di sini. Auction creation need. Nah, dia request auction creation. Masuk ke sini notifikasi. Si auditoring service dapat notifikasi. Lalu cek registrasi statusnya. Not yet registered dan already registered. Kalau belum registered, dia request account creation. Jadi dia membuat account dulu. Nah, si seller dapat notifikasi. Lalu dia prepare registration information. Masuk ke sini seperti itu. Nah, ini kalau already registered masuk ke sini, lalu dilakukan confirm auction creation. Nah, kemudian si seller dapat notifikasi. Selesai, seperti itu. Nah, ini juga sama, auction creation. Di sini dapat notifikasi, ya, cek registration status, not yet registered dan already registered. Kalau not yet registered dia sama dapat pesan, kemudian di prepare, ya, dia langsung sebenarnya ini sama dengan yang ini, cuman ini menggunakan ini nih, racing ini, seperti itu. Bedanya hanya ini saja, gambarnya sama. Nah, ini handing exception. Exception adalah event yang menyimpang dari proses normalnya. Ini kita cek di sini. Ada ada proses abortion, ya. Dia di close langsung. Pertama, over need, lalu make travel over, ya ini langsung masuk ke notifikasi customer, cek travel over. Kemudian ada X or gateway, not interesting atau interesting. Ketika not interesting, reject over. Dan di sini langsung pesan dari travel agency dia rejected, seperti itu. Nah, kalau dia interesting, lalu masuk pada book travel. Nah, di sini ada racing di sini. Nah, kemudian di sini ada confirmation booking. Ya, dilakukan confirmation booking, dia nerima notify, lalu pay travel, ada notifikasi ke travel agency-nya, kemudian order tiket. Nah, di sini sudah ada order tiket ya di sini. Nah, masuk pada ini tiket order receive, handle payment. Nah, di sini ada payment was made dan payment cannot be made. Nah, berarti payment refuse ditolak, tapi kalau confirmed langsung dikonfirm ke sini. Payment confirm. Lalu end. Jadi seperti itu. Jadi sekarang itu kita bisa membuat notasi untuk sesuatu yang berjalan bersamaan di pool yang berbeda dan notifikasi menggambarkan notifikasi. Nah, ini juga sama internal exception. Gimana bedanya di sini itu ada subproses ya, subproses ini. Di purchase order, check stop availability, order cancel requisition, kemudian handle cancellation, order cancel ya sama sebenarnya. Hanya saja di sini nanti ada ini material unavailable. Bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau material unavailable, notify to customer seperti itu. Nah, ini external exception. Nah, external exception juga sama. Kemudian activity timeout. Nah, ini non-interrupted event complex. Nanti ini lebih ini lagi deh. Karena ini jarang dipakai ya sama saya. Jadi nanti ini cukup dipelajari saja, dipahami. Ada message seperti ini. New customer the star receive, order cancellation. Sebenarnya sama, bisa digambarkan secara biasa. Ya, kalau ini hanya menggunakan disederhanakan dengan ini yang ada plusnya ini seperti itu.
Oke, itu saja mungkin materinya untuk pertemuan kali ini. Nanti, kita akan praktekkan. Jadi kayak seperti ini nanti kita akan praktekkan dengan Bizagi, karena ada beberapa yang tidak ada ya di Bizagi ya. Nanti bisa, kita apa namanya, kita praktekkan supaya Anda bisa lebih, bisa membaca dan menggambarnya. Jadi tolong dipelajari, kemudian ingat ya, ada beberapa yang kemarin juga gambarnya memang masih banyak salah, tapi tetap saya nilai bagus karena Anda sudah mengerjakan, ya. Kemudian yang pasti sebenarnya digambarkan secara sederhana pun bisa, namun ada notasi-notasi yang bisa membantu kita lebih bisa menggambarkan lebih jelas lagi, ya. Kayak tadi yang penting Anda pahami adalah timer-nya tadi ya, message event, ada timer dan sebagainya. Oke, nanti untuk bukti, apa namanya, bukti kehadirannya, kalian nanti saya minta untuk menggambar poin ini ya, 4.1, 4.2, kemudian 4.3 dan 4.4 nanti di dicoba ya untuk menggambarkannya sampai sini saja. Nanti hasilnya dikumpulkan, seperti itu. Itu saja untuk pertemuan kali ini, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya untuk praktek menggambar.